فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, saudara-saudara yang kami hormati serta bapak ibu yang kami muliakan, kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita per hari yang kita akan di masjid yang dicintai, di Masjid Jabal Kota Lombok. Bain al-Maghrib wal Isya, pada sebuah kitab yang luar biasa agungnya, kita bertauhid. Kita memang kaji tentang mengenai Allah Taala. Karya tulis Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan malam sebelumnya, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala. Memberikan izin kepada kita untuk menyelesaikan bab yang ke-36 yang kelima, minasyirki iratul insan bi amalihi dunya. Tergolong kesyirikan seseorang beramal dengan amalan ukhrawiyah yang diinginkan adalah ganjaran pahala di dunia. Sudah ngaji debat, belum fonis ini termasuk kesyirikan yang menyelisihi konornya tauhid. Dan pada malam hari yang berbarokah ini kita akan ambil bab berikutnya, bab lanjutan perkara yang berikut bab as-sabi'u wa thalathun, bab yang ke-37. Nah, bab ke-37 dengan judul bab man ata'al ulama'a wal umara fi tahrimi ma ahallallah wa tahlimi ma harramallah wa qad ittakhadhu arbaban min dunillah. Judul panjang, kita akan artikan setelah ceritakan mensinkronkan apa keterkaitan judul bab ini kita ketahui secara umum. Bab yang ke-37 berbunyi, barang siapa yang taat kepada ulama, barang siapa yang taat kepada umara. Ulama adalah ahli ilmu, umara adalah pemangku jabatan. Ulama adalah pemimpin umat, umara adalah pemimpin rakyat. Bukan pemimpin. Taat dalam hal apa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu lagi, seperti kita selesaikan. Barang siapa yang taat kepada ulama ataupun umara, taat kepada pemimpin umat dan pemimpin rakyat dalam hal mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah, berarti dia orang yang taat tersebut telah menjadikan mereka ulama dan umara sebagai sesembahan selain Allah, menjadikan ulama sebagai pihak yang disembah, menjadikan pemerintah sebagai pihak yang disembah. Akan datang menjadi tentang yang dasar hukum yang berkaitan dengan judul berupa potongan ayat sekaligus tafsir dan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Dengan tafsir dari ayat tersebut. Sebelum kita mengkaji lebih jauh judul bab ini berserta dalil-dalilnya serta poin pelajaran yang bisa kita ketik di dalamnya, bab ini ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika ulama atau umara menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian ditaati,
Ini termasuk dalam syirkut ta'at, kesyirikan dalam ketaatan. Mentaati selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menyelisihi syariat Allah, ini namanya syirik. Kita ulangi. Jadi bab ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika taat kepada ulama, ketika taat kepada umara dalam hal menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan halal, ulama mengatakan haram, diikuti keharaman. Allah mengatakan haram, ulama mengatakan halal, diikuti penghalalan, berarti menyelisihi Allah. Ini namanya kesyirikan dalam ketaatan. Sama ulama dan umara ketika ditaati dengan bentuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadikan ulama dan umara sama dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah nilai kesyirikan dalam ketaatan kita. Inilah nilai kesyirikan. Sekaligus ini juga keterkaitan antara judul bab dan kitab tauhid secara garis besar. Taat kepada ulama dan taat kepada umara dalam hal menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti melunturkan atau bahkan bisa menggugurkan kemurnian tauhid seseorang. Sebab ini seakan-akan memberikan kepada kita kewaspadaan dan kehati-hatian. Jangan sampai ulama dan umara yang mungkin ditokohkan, difigurkan di hadapan umat dan rakyat dengan sebab mereka, dengan sebab taat kepada mereka, bisa terjerumus ke dalam kesyirikan waliyadillah. Meskipun terdapat anjuran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala serta Nabi SAW untuk taat kepada ulama dan umara. Ada arahan dari Allah, ada ajakan dari Rasul SAW untuk taat kepada ulama dan umara. Ya, taat kepada mereka adalah bagian daripada agama. Dan dari surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Taat kepada pemerintah adalah kewajiban setiap insan yang beragama. Taat kepada pemerintah adalah ajakan, arahan, dan bahkan perintah dari Allah Taala. Bahkan juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah hadis Irbad bin Sarah radhiyallahu anhu dalam nasihat yang agung beliau, nasihat wada', nasihat perpisahan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa serta taat dan dengar kepada pemimpin, meskipun pemimpin tersebut adalah seorang hamba sahaya dari kalangan budak. Taat kepada pemerintah, taat kepada ulama adalah kewajiban per individu insan yang beragama dengan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini salah satu dari pihak yang Allah anjurkan kita untuk taat kepada mereka di antara beberapa pihak. Nah, kita sebagai seorang rakyat taat kepada pemerintah dan jangan diselisihi. Kita sebagai seorang umat, salah satu di antara umat hendaknya taat kepada ulama dan jangan diselisihi. Kita sebagai seorang barakallahu fikum anak pun ada anjuran dari Allah untuk taat kepada orang tua. Kita sebagai seorang istri pun ada anjuran dari Allah untuk taat kepada suami. Ini adalah pihak-pihak yang kita diwajibkan untuk taat kepada mereka. Namun kesimpulan bahwasanya taat kepada mereka adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berbenturan untuk taat kepada Allah dan taat kepada pemerintah, menyelisih, kontradiksi, bertolak belakang, kita dahulukan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keputusan dan peraturan berbeda dari dua pihak ini, Allah memerintahkan untuk taat,
Namun umara memerintahkan juga untuk menyelisih syariat Allah. Dalam hal ini yang kita dahulukan adalah taat kepada Allah dan menomor duakan umara. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bentuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada selain Allah dalam bentuk bermaksiat kepada Allah. Dari sisi sini, keterkaitan dengan kitab tauhid bahwasanya taat kepada makhluk dengan tujuan menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan yang menggugurkan kemurnian tauhid seseorang. Kita akan baca dalilnya, landasan hukumnya. Terdapat beberapa hadis sekaligus dan juga terdapat beberapa ayat. Pendapat pertama datang dari hadis kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya. Kata dari Imam Ahmad, kata juga dari Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Ilmi wa Fadliyah. Dan juga dalam kitab Al-Hafidh Al-Faqih wal Tafaqih. Memang asar ini sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Subhanallah. Ancam dari Ibnu Abbas untuk kembali kepada satu-satunya landasan hukum Al-Qur'an dan Sunnah. Kata Ibnu Abbas, hampir-hampir turun kepada kalian hujan batu dari langit. Hampir-hampir turun kepada kalian hujan batu dari langit. Aku katakan kepada kalian, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalian berkata kepadaku, Abu Bakar berkata, Umar berkata. Asar ini memiliki kisah bahwasanya Ibnu Abbas menyampaikan satu opini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sebagian mereka mengatakan opini yang berbeda, menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa perkataan Abu Bakar, berupa perkataan Umar. Perkataan Abu Bakar, sahabat yang mulia. Perkataan Umar, sahabat yang mulia nomor kedua. Ini dibenturkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas dengan pemahaman dia yang cerdas mengatakan, wallahi ini adalah kesalahan berat. Hampir-hampir dengan kesalahan tersebut Allah akan turunkan hujan batu dari langit kepada kalian. Jangan pernah menomorduakan perkataan Allah, jangan pernah menomorduakan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menomorsatukan perkataan selain Allah dan Rasul. Ketika kita perkataan Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un basir. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengedepankan perkataan selain Allah dan Rasulnya lebih daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Hal ini mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perselisihan apapun, hendaknya kita kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya. Lanjutan ayat yang tadi kita bacakan dari surat An-Nisa. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kita lanjutkan dari depan. Karena memiliki keterkaitan yang erat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk taat sepertiga pihak ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul serta pemimpin di antara kalian. Tiga pihak ini yang kita dianjurkan untuk taat kepada mereka. Namun Allah telah dengan ayat yang setelahnya sebagai pelengkap dan penyempurna. Fa in tanaza'tum fi syai'in, bila kalian berselisih dalam sesuatu perkara, mungkin ada berbenturan antara taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, saling kontradiksi. Apa yang Allah anjurkan? Farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Kemudian Allah tidak sebutkan kembalikan kepada para pemimpin. Para pemimpin manusia biasa yang tidak memiliki jaminan
terbebas dari kesalahan. Ketika berselisih, kembalikan kepada dua ini. Kembalikan kepada Allah, yakni kembalikan kepada kitabullah, yakni Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, semasa hidup beliau. Kembalikan kepada beliau langsung. Ketika beliau sudah meninggal, kembalikan kepada sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau. Karena dua perkataan inilah merupakan sumber agama Islam yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Allah memuji Al-Quran bahwasanya la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran tidak datang kebatilan sedikit pun, baik itu dari depan ataupun dari belakang. Depan artinya dari depan Al-Quran atau dari belakang Al-Quran, atau makna lain adalah dari awal turun sampai akhir turun tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kenapa gerangan mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an ini turun dari selain Allah, niscaya akan ada perselisihan yang banyak. Namun Al-Qur'an dengan jumlah 114 surat tersebar dalam 30 juz, lebih daripada 6.000 ayat, keseluruhannya tidak saling bertolak belakang, bahkan saling melengkapi dan menyempurnakan. Nanti ayat satu dengan ayat yang lain tidak saling berbenturan. Demikian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagaimana Al-Quran adalah wahyu, perkataan Nabi SAW juga adalah wahyu. Dalam surat An-Najm Allah katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia, yakni Muhammad SAW, berbicara dengan hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Al-Quran wahyu, sunnah wahyu. Ketika beragama, jadikanlah dua hal ini sebagai sumber agama kita. Adapun perkataan yang lain bisa jadi salah, bisa jadi keliru, tidak ada jaminan kebenaran. Kalau salah, kita timbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau benar, kita timbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari asar yang indah Ibnu Mas'ud, dan maksudnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada alur ceritanya bahwa ini adalah permasalahan haji. Ada 3 jenis atau macam amalan ibadah haji. Ada haji qiran, yang digabungkan antara haji dan umrah dalam satu waktu. Ada haji tamattu, digandengkan namun menyelesaikan satu persatu. Ada lagi haji ifrad, selesaikan dulu umrah, ihlal, kemudian masuk lagi ke amalan haji atau dibalik, namun dipisah. Nabi SAW dengan zahir Al-Quran menganjurkan untuk, bahkan mewajibkan untuk haji tamattu. Faman tamatta'a bil umrata ilal hajj famastaysara minal hajj. Tamattu adalah haji yang menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu waktu, namun dengan amalannya masing-masing. Meskipun Nabi SAW waktu beliau berhaji, dalam riwayat hidup beliau hanya sekali beliau berhaji semenjak beliau diangkat menjadi nabi, tahun ke-10 Hijriah, yang disebut dengan Hajjatul Wada. Beliau berhaji dengan haji ifrad, yani amalan haji umrah sendiri, amalan haji sendiri. Namun Al-Quran menganjurkan untuk haji tamattu. Datang sebagian orang mengatakan bahwasanya Abu Bakar mengatakan haji ifrad, Umar berpendapat bahwasanya haji ifrad sebagaimana hajinya Nabi SAW. Ibnu Abbas beranggapan bahwasanya ini adalah membenturkan antara perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar dengan hadis Nabi SAW. Dia mengancam, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Hampir-hampir turun kepada kalian hujan batu dari langit. Dari sisi mana keterkaitan antara hadis ini dengan jilbab di atas? Barakallahu fikum jami'an. Abu Bakar adalah seorang sahabat yang mulia, bahkan secara mutlak dia adalah sahabat yang paling mulia. Umar pada urutan kedua. Namun ketika dibenturkan dengan hadis Nabi SAW, selalulah sunnah Rasulullah SAW yang lebih dikedepankan. Artinya memilih pendapat selain Nabi SAW
Kita lagi memilih pendapat selain pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah kesyirikan dalam ketaatan. Seandainya pun dia adalah orang yang paling mulia, seperti Abu Bakar dan Umar, namun tetap saja ketika berbenturan antara pendapat Abu Bakar dan Umar, berbenturan dengan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan selain beliau dikesampingkan. Imam Malik rahmatullahi alaihi sebelumnya juga datang dari istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan ketika menunjuk kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kullu qawlin yuqbal wa yurad illa sahib hadzal qabr. Seluruh perkataan boleh diterima dan boleh ditolak kecuali pemilik kuburan ini, sambil mengisyaratkan kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang datang dari beliau pasti betul, ketika itu dengan sanad yang sahih. Adapun pendapat selain beliau bisa jadi betul, bisa jadi salah. Bagaimana kita menimbangnya? Dengan kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran hanya untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat maksum, terjaga dari kesalahan. Langsung penjagaan dari Allah Tabaraka wa Taala. Adapun selain beliau tidak ada penjagaan. Kesimpulan satu asar yang indah dari Ibnu Abbas ini berkaitan dengan judul bab di atas, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Taala telah mensyariatkan satu amalan, baik itu menghalalkan ataupun mengharamkan, tak seorang pun dibolehkan untuk merubah syariat tersebut, baik itu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena menghalalkan dan mengharamkan adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Taala. Ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini termasuk kesyirikan. Allah mengkategorikan ini adalah kesyirikan. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Kata Allah Subhanahu wa Taala. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan, saingan-saingan, sekutu-sekutu? Syara'u lahum minad dini, membuat syariat kepada mereka, kepada umat. Bagi agama ini malam ya'zam bihillah, sesuatu yang Allah tidak berikan izin padanya. Penghalalan dan pengharaman dalam mutlak milik Allah. Tak seorang pun boleh untuk campur tangan dalam hal tersebut. Wa ilah ini termasuk kesyirikan. Dari sini keterkaitan antara judul bab dengan asar yang indah dari Ibnu Abbas dengan kitab Tauhid. Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan berarti merampas hak prerogatif Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kesyirikan. Setinggi apapun kadar keilmuan dia, sebanyak apapun ilmu dan amalannya dia, dari kalangan makhluk bukan hak dia untuk mensyariatkan. Syariat adalah milik Allah. Allah yang mengatur, Allah yang membuat, Allah yang menghalalkan serta Allah yang mengharamkan. Dan ini bukan sesuatu hal yang mustahil. Yang pertama bahwasanya hanya ancaman belaka dari Ibnu Abbas, bukan hal yang mustahil. Wah, kita membaca Al-Quran dan kita tahu tentang berita tersebut. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ababil yang merupakan bala tentara Allah Tabaraka wa Ta'ala dari angkasa, datang dengan bebatuan menghujani bala tentara gajah dari Son'a milik Abraha yang ingin menyerang rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala di permukaan bumi yang terjadi. Ini surat Al-Fil bukan cerita dongeng, bukan cerita pengantar tidur, fakta dan kenyataan. Demikian juga kisah yang kita dengar dari Al-Quran tentang kisah kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Fa'arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjaynahum bisahar. Nah, ya Allah turunkan hujan batu kepada kaumnya Nabi Lut yang durhaka kepada nabinya. Durhaka kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala alaihissalam. Jadi sesuatu hal yang tidak mustahil terjadi
Jadi kita mengetahui tentang berita tersebut. Ini ancaman yang hendaknya kita khawatir akan hal tersebut, bahwasanya menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenturkan antara perkataan makhluk dan perkataan Allah dan Rasulnya adalah ancaman berat dari Allah Tabaraka wa Taala. Kita baca dasar hukum yang kedua. Atasan penulis semoga Allah merahmati beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Wa qala Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah, dijuluki dengan Imam Sunnah. Kata dia, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhata wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan ats-Tsauri. Aku terheran-heran kepada sekelompok kaum yang mana mereka mengetahui tentang sanad, ilmu hadis dan kesohihannya. Kemudian mereka pergi malah memilih mengambil pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri imam. Hanya saja dengan keimamahannya dia adalah manusia biasa yang terkadang betul dan terkadang salah. Kebetulannya dia ada, kebenaran yang ada pada diri kita terima, kesalahannya jangan diambil, bahkan ditolak. Ketika ada orang yang lebih memilih pendapat ulama, pendapat umara, dan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, ini membuat Imam Ahmad terheran-heran. Padahal orang tersebut memiliki ilmu, memiliki wawasan agama. Beliau lanjutkan. Dan potongan berikutnya adalah berkaitan dengan kitab Tauhid, para tergolong kesyirikan. Wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kita lihat dulu. Masih berkata Muhammad ini. Padahal Allah Ta'ala mengatakan hendaknya waspada orang-orang yang menyelisihi akan perkaranya. Jadi perkara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyelisih perkara beliau adalah antusibahum fitnatun, akan tertimpa kepada mereka fitnah, aw yusibahum adzabun alim, akan menimpa kepada mereka siksaan yang pedih. Dari ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengancam orang yang menyelisihi perkara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dua hal. Pertama, tertimpa fitnah, yang kedua adalah tertimpa siksaan yang pedih datang. Berbicara tentang apa yang dimaksud dengan fitnah. Atadri mal fitnah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah? Ketika menyelisihi perkara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diancam dengan fitnah. Apa arti fitnah? Al-fitnah asyirk. Fitnah adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'd qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlak. Bisa jadi apabila dia menolak sebagian kecil dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam hatinya penyimpangan, akhirnya dia pun celaka. Dan bagaimana beliau mengartikan fitnah di sini dengan kesyirikan. Dan dalam perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim pada 2 tempat, Al-Baqarah dan juga di Al-Anfal. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum, kata Allah, perangilah mereka. Karena kafir, orang musyrik. Hatta la takuna fitnatun, sampai tidak terjadi lagi fitnah, tidak terjadi lagi kesyirikan. Kalau masih terjadi kesyirikan, terus perangi mereka. Kapan berhenti memerangi mereka? Ketika tidak ada lagi yang namanya kesyirikan dan kekufuran. Fitnah yang dimaksud oleh Imam Ahmad dalam ayat ini adalah kesyirikan. Barakallahu. Menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati dan waspada karena bisa terjerumus dalam kesyirikan. Maka datang dalam Imam Bukhari mengatakan bahwasanya asra'un nasi riddatan hum ahlul bid'ah. Kaum yang paling cepat, yang paling bersegera murtad dari agama Allah adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Kenapa demikian? Karena kita mengatakan tentang dosa-dosa secara terperinci. Dosa terbagi menjadi 2, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian dosa besar yang paling besar pada urutan pertama adalah kesyirikan. Nomor 2 adalah apa itu? Bid'ah. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya bid'ah merupakan pintu gerbang paling dekat yang mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan.
Satu kali tarik nafas lagi, pelaku kebid'ahan akan sampai kepada kesyirikan. Jadi menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah tidak mengamalkan kebid'ahan. Tidak mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menyelisih perkara beliau. Nah, menyelisih sunnah adalah sebab terjerumus ke dalam kesyirikan. Waliyahulillah. Baik itu syirik akbar atau syirik asghar. Jadi keterkaitan antara asal yang ini dari Imam Ahmad atau kita dengan kitab tauhid secara umum bahwasanya menyelisih sunnah. Jangan pernah menyebutkan hal tersebut. Menyelisih sunnah bisa mengukurkan kemurnian dan keikhlasan tauhid seseorang. Kalau sudah gugur tauhid, kalau sudah luntur tauhid, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Nah, apalagi setelah al-haqq kan kesesatan. Kalau syirik, nah maksudnya kalau tauhid sudah luntur, kesyirikan di hadapan masa. Kemudian perlu kita berikan tanbih di sini. Ikhwanul kiram wa akhwatul karimat, rahimani wa rahimakumullah. Tentang sebagian orang memahami makna sunnah dengan pemahaman yang keliru dan salah. Antara sebagian orang mengatakan cuma sekedar sunnah ditinggalkan boleh. Ini mereka pahami tentang sunnah karena makna sunnah mereka pahami adalah diamalkan mendapatkan pahala, tidak mengamalkan tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Sunnah sendiri memiliki dua pembagian. Ada sunnah maknanya adalah thariqah, di jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum sunnah yang pertama ini adalah wajib dan tidak boleh untuk meninggalkannya. Dan dalam perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anjuran untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan Ahmad, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajib. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang empat. Kemudian disusunkan dengan perkataan beliau, gigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham. Perhatikan tentang makna sunnah yang dianjurkan untuk berpegang teguh dengannya dan hukumnya adalah wajib. Mana sunnah di sini adalah thariqah, jalan hidup beliau. Apa yang beliau praktekkan, apa yang beliau amalkan, apa yang beliau jalankan dan laksanakan, itulah jalan hidup beliau yang tidak boleh untuk mundur selangkah pun ke belakang. Sunnah wajib untuk dipegang. Di maknanya adalah jalan hidup beliau. Di makna sunnah tidak boleh ditinggalkan. Dari keyakinan, perkataan, perbuatan dan seterusnya di antara hal-hal yang sabit sampai kepada ini adalah sunnah beliau. Sedang beliau juga untuk berpegang teguh dan hukumnya adalah wajib, bahkan beliau mencela keras yang tidak mengamalkan sunnah beliau dengan makna yang satu ini. Beliau nafikan bukan termasuk umatku. Dalam hadis Anas dalam Sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk dari golonganku. Ada berani yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dari kita yang berani untuk membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang ancamannya adalah dinafikan bukan umat beliau. Kalau bukan umat beliau, kalau itu umat siapa? Nah, ini mana yang pertama bahwasanya sunnah ini adalah thariqah, jalan hidup beliau, metode hidup beliau yang harus dipegang, yang harus diamalkan, yang harus dilaksanakan dan tidak boleh untuk mundur selangkah pun ke belakang. Kemudian mana yang kedua dari sunnah adalah dari sisi ilmu usul fikih, sunnah ini adalah amalan sunnah. Di antara 5 amalan-amalan yang dalam hukum usul fikih, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, pada pertengahan ada yang namanya mubah, kemudian turun ke bawah ada lagi yang makruh dan ada lagi yang haram. 5 hukum syariah. Wajib artinya adalah harus diamalkan dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Mengamalkan dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Adapun sunnah yang tadi adalah sunnah artinya yang mengamalkan mendapatkan pahala, tidak mengamalkan yang tidak mendapatkan celaan. Kemudian berikutnya adalah yang mubah. Tidak ada perintah untuk melaksanakannya, tidak ada perintah juga untuk tidak mengamalkannya. Ini perkara yang boleh-boleh saja. Dilaksanakan silakan, tidak dilaksanakan juga tidak mengapa. Makruh, mana makruh dalam ilmu usul fikih artinya adalah dari ilmu usul fikih ila
memiliki makna tersendiri dalam salaf dari kalangan sahabat dan selain mereka. Maka makruh adalah ketika diamalkan, tercela, ketika ditinggalkan mendapatkan pahala. Kemudian haram yang paling terakhir meninggalkannya, mengamalkannya mendapatkan dosa dan meninggalkannya mendapatkan pahala. Ini makna sunnah yang kedua. Wa ila sebagian kaum muslimin menyamaratakan antara istilah sunnah seluruhnya, artinya boleh untuk ditinggalkan, termasuk jenggot katanya sunnah boleh untuk ditinggalkan, cukur tidak mengapa. Celana di atas mata kaki katanya hukumnya sekedar sunnah, di bawah mata kaki boleh. Siapa yang mengatakan dengan pemahaman demikian? Semuanya adalah wajib. Apalagi kata Nabi SAW, kullu ma tahtal ka'baini fa finnar, segala sesuatu yang berada di bawah mata kaki di neraka. Artinya celana, sarung juga. Seluruh yang berada di bawah mata kaki dari kalangan laki-laki adalah di neraka. Dengan ancaman demikian berarti kita mengatakan bahwa itu adalah sunnah yang boleh untuk ditinggalkan. Ini kita berikan tandih barakallahu fikum jami'an bahwa jangan sampai salah memahami tentang persepsi sunnah dengan dua sudut pandang yang berbeda. Mana yang pertama dari sisi akidah sunnah adalah thariqah, jalan hidup Nabi SAW, tidak boleh untuk mundur selangkah pun ke belakang, harus diamalkan, harus berpegang teguh. Bahkan Nabi SAW mengatakan dengan abdu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham. Ungkapan tentang ketika menggigit kita memiliki beberapa gigi. Gigi orang dewasa jumlahnya 32, ada gigi seri, 2 atas, 2 bawah. Kemudian setelahnya ada gigi taring, di belakangnya lagi ada gigi geraham. 2 atas 2 bawah, kiri dan kanan. Jadi mengungkapkan tentang menggigit sunnah dengan gigi geraham, artinya kalau digigit, gigi geraham adalah gigit yang paling kuat dalam melumat. Ketika digigit, sulit bagi orang untuk melepaskannya. Sedangkan gigit bagian depan, misalnya kalau ditarik gigi kita bisa copot. Digigit dengan gigi geraham betul-betul berpegang teguh dengan sunnah tersebut, jangan pernah dilepas. Seandainya ada orang yang ingin merampas dari kita gigit dengan gigi geraham, tak mudah lepas pada diri kita. Artinya sunnah adalah jangan ditinggalkan sama sekali. Wa illa sunnah adalah jalan keselamatan. Kesimpulan dari apa yang barusan kita baca tentang asar yang indah dari riwayat Imam Ahmad rahmatullahi alaihi, ancaman ketika mengetahui tentang ilmu hadis bersih sanad dan matan, serta pengetahuan tentang sahih dan dhaifnya, sehat dan lemahnya hadis tersebut. Kemudian lebih memilih pendapat manusia selain Nabi SAW, ancaman dari ayat bisa jadi dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Waliyadillah. Kita akan baca dalil yang berikutnya sekaligus dalil terakhir dalam bab ini. Dalil yang ketiga. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Namun dahulunya dia berasal dari Bani Taif, bangsa Arab yang terpengaruh dengan kerajaan Romawi. Akhirnya mereka lebih memilih memeluk agama Nasrani, agama yang dianut oleh bangsa Romawi. Namun itu Islam, datang Islam. Ada kisah di bawah, kita akan baca. Dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridainya, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Adi bin Hatim, semoga Allah meridainya, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Apa punya ayatnya? Potongan ayat dari surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Cermati lebih mendalam tentang ayat yang penulis bawakan kepada kita dari awal sampai akhir. Kita akan terjemahkan. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dari ayat yang ke-31 surat At-Taubah, mereka menjadikan, mereka adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, umat terdahulu, menjadikan alim ulama mereka serta ahli ibadah mereka sesembahan selain Allah. Demikian juga Nabi Isa putra Maryam. Yahudi
Ya Nasrani, ahli kitab umat terdahulu, mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan siapa? Alim ulama dan ahli ibadah. Dan juga Nabi Isa putra Maryam. Mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan tandingan, saingan, sekutu. Sembah Allah, sembah juga mereka pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat ini. Allah lanjutkan, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan." Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah satu sesembahan saja, yaitu Allah. Allah perintahkan mereka untuk ikhlas. Allah perintahkan mereka untuk menyembah Allah saja, jangan menyembah Nabi Isa, jangan menyembah ahli ulama, jangan menyembah ahli ibadah. Allah tutup dengan mensucikan diri dia. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci dia apa yang mereka sekutukan. Apa yang mereka berbuat praktek amalan kesyirikan. Kita baca kisahnya, kemudian kita akan kembali tentang ayat yang luar biasa agung ini. Fakultu lahu, kata Ali bin Hatim, akhirnya aku katakan kepada beliau. Karena Ali bin Hatim waktu itu masih dalam keadaan beragama Nasrani, beragama Kristen. Bahkan pada sebagian riwayat mengatakan bahwasanya sebenarnya dia datang ke kota Madinah bukan karena Islam, tapi dia ingin menebus saudarinya yang ditawan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia masih mengenakan kalung salib di dadanya, kalung rosario. Kata Ali bin Hatim, aku katakan kepada beliau yang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lasna na'buduhu, wahai Rasulullah, kami tidak sembah mereka. Karena pemahaman Ali bin Hatim bahwasanya yang namanya sembah adalah ruku, sujud, berpuasa kepada Nabi Isa. Nah, ruku kepada alim ulama ahli ibadah, sujud kepada alim ulama ahli ibadah, sholat kepada mereka. Nah, ini yang dipahami oleh Ali bin Hatim ketika mendengar ayat tersebut. Qala, Nabi SAW memberikan pengarahan sekaligus pelajaran kepada dia Ali bin Hatim dan juga kita makna yang tepat tentang ayat ini. Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna. Bukankah kata Nabi SAW, ketika mereka alim ulama ahli ibadah mengharamkan apa yang Allah halalkan, akhirnya kalian pun mengharamkan, mentaati mereka. Bukankah ketika alim ulama ahli ibadah menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun menghalalkannya, mengikuti mereka, taat kepada mereka. Berapa banyak alim ulama ahli ibadah dari kalangan terdahulu yang merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Babi haram mereka halalkan. Tidak ada rohbaniyah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerahiban. Mereka menganggap kerahib adalah ibadah, jomblo, tidak menikah, tidak memiliki pasangan hidup adalah ibadah. Tidak ada pernah di agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah halalkan. Nah, kemudian kata Ali bin Hatim, fakultu, aku mengatakan, bala, betul wahai Rasulullah, seperti apa yang kau katakan. Qala fatilka ibadatuhum, kalau begitu itulah jenis bentuk peribadatan kalian kepada mereka. Fatilka ibadatuhum. Jadi mentaati para ulama, mentaati ahli ibadah, mentaati para pemimpin dari kalangan umara dalam hal menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala berarti beribadah. Ini bentuk peribadatan hamba tersebut kepada ulama, ahli ibadah serta umara. Itu namanya syirkut ta'ah, kesyirikan dalam ketaatan. Allah mengatakan haram, pemerintah mengatakan halal, boleh, nah kita taat. La ilaha illallah, berbicara kesyirikan. Allah mengatakan haram, pemerintah mengatakan halal. Ini berarti beribadah kepada mereka. Akhirnya tersebut masuk Islam. Radhiyallahu anhu, Ali bin Hatim, dan bagus Islamnya. Jelas sekali keterkaitan pada hadis ini dengan judul bab di atas, bahkan ini merupakan inti dalil dalam judul bab. Artinya mentaati ulama, mentaati ahli ibadah, mentaati umara yang ibadah pemimpin dalam hal menyelisih syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti terjerumus ke dalam kesyirikan, gugur kemurnian tauhid orang tersebut. Termasuk juga pihak-pihak yang kita dianjurkan untuk taat kepada mereka. Karena 3 di antara makhluk selain Allah dan Rasulnya untuk taat kepada mereka. 3 di antara makhluk
selain Allah dan Rasulnya yang dianjurkan untuk taat kepada mereka. Yang pertama adalah ini, para pemimpin umat namanya ulama, pemimpin rakyat namanya umara, perintah, pemangku jabatan. Kemudian ketaatan lain adalah taat anak kepada orang tua serta taat istri kepada suaminya. Ketika taat kepada tiga pihak ini dengan tujuan menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sama, berarti dia terjerumus ke dalam kesyirikan ketaatan. Nah, kesyirikan banyak. Ada syirik menyembah berhala, ada syirik taat, ada syirik takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Nah, syirik tawakal, syirik mengharap dan seterusnya. Ini termasuk satu bentuk syirik ketaatan ketika taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, taat kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menyelisih Allah dan Rasulnya. Kesimpulan dari bab ini, ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum pada dan waktu kita mengambil masail yang mengkapat tentang pelajaran yang bisa petik dari masail di atas, bahwa untuk memurnikan tauhid kita sebagai pelaku tauhid, barakallahu fikum, hendaknya kita tidak taat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun taat kepada pihak-pihak yang dibolehkan untuk taat kepada mereka, namun dengan bentuk ketaatan tetap dibawa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan untuk menyelisihinya. Dan sebuah kisah menarik kita sebutkan sebagai penutup bab ini, penutup pertemuan kita di malam hari berbahagia ini. Sebuah kisah datang dari Abdullah bin Hudzafah. Dia pernah ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin perjalanan safar. Beliau tidak melakukan perjalanan safar, namun beliau mengutus ini Abdullah bin Hudzafah dan beberapa orang sahabat yang lainnya, dan dia sebagai pemimpin. Namun orang ini terkenal suka bercanda. Nah, sesampainya di perjalanan safar mereka, Abdullah bin Hudzafah sebagai pemimpin mengatakan kepada prajuritnya, kepada pasukan yang dia bawahi, kumpulkan kayu bakar. Akhirnya mereka mengumpulkan kayu bakar. Setelah mengumpulkan kayu bakar, dia mengatakan bahwasanya buatkan api unggun. Mereka pun buat sesuai perintah dari pemimpin mereka. Setelah membuat api unggun, kemudian Abdullah bin Hudzafah mengatakan, ayo kalian satu persatu masuk ke dalam api tersebut. Nah, dan kalian harus taat, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada para pemimpin di antara kalian. Aku perintahkan kalian sekarang dengan syariat ketaatan kepada pemimpin untuk kalian masuk ke dalam api tersebut. Sebab mereka mau masuk karena tadi dibacakan kepada mereka ayat dan tidak ada alasan untuk menolak ayat tersebut. Sebagian lagi mengatakan jangan dulu, tunggu, nanti kita tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berita ini sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memberikan jawaban bahwasanya la ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bentuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Ketika berbenturan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya serta taat kepada makhluk, karena mungkin terjadi demikian. Yang kita kedepankan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ila taat kepada makhluk bisa berbentuk kemaksiatan kepada Allah, tergolong kesyirikan. Apa yang kita takuti dari mereka? Mereka manusia, kita manusia. Seandainya pun ada ancaman untuk dipenjara, untuk dibunuh, untuk dihilangkan nyawa, lebih mudah. Allah yang menghilangkan nyawa, Allah yang membunuh dan menghidupkan. Allah yang menghidupkan dan mematikan, mereka juga di tangan Allah. Umur mereka di tangan Allah. Nah, ini kesimpulannya bahwasanya taat kepada Allah dan Rasulnya tidak ada kata mundur sedikit pun, ada pun taat kepada pemerintah, ahli ulama, ahli ibadah, orang tua ataupun suami, tetap di bawah ketaatan Allah dan Rasulnya. Allahu Ta'ala alam bisawab. Nah, terima kasih pada pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya di pertemuan kita tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka